Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang persoalan qadha salat. Salat itu di dalam fikih terbagi ke dalam dua bagian. Ada yang disebut dengan qadha, ada yang disebut dengan ada. Kalau disebut dengan ada, berarti dia melaksanakan sholat di waktunya. Sementara disebut dengan qadha ketika dia melakukan sholat bukan di waktunya. Dan para ulama mengatakan yang bisa dimaafkan seseorang meninggalkan sholat itu adalah karena alasan tertidur atau karena alasan lupa. Man nama ala an sholatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha. Barang siapa yang tertidur lalu kemudian tidak melaksanakan sholat atau dia melupakan sholat atau lupa, maka kata Nabi fal yusalliha mata dzakaraha, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat sholat tersebut. Fa innahu la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarat atau penghapus selain melaksanakan qadha salat. Maka qadha salat itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan membahas kelanjutan dari persoalan qadha salat yang terkait dengan apakah qadha itu harus berurutan atau sesuai dengan kehendak hati orang yang melaksanakan qadha salat. Nah, ini menjadi pembahasan di kalangan para ulama fikih madhab. Seperti apa pandangan mereka dan bagaimana pandangan Imam Syafi'i nanti kita akan lihat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala mura'atut tartibi fi qada'il fawaiti. Mura'at itu artinya menjaga. At-tartib, tartib itu artinya berurutan. Dan kata tartib ini kemudian diambil menjadi bahasa Indonesia, tertib, teratur. Tidak boleh saling saling menyalip atau saling menyelingi, saling mendahului. Jadi harus tertib. Maka salah satu rukun dari sholat itu dalam mazhab Syafi'i adalah tertib, harus berurutan. Tidak boleh rukuk dulu baru berdiri atau sujud dulu baru rukuk. Dia harus tertib. Dan itu merupakan bagian dari rukun sholat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tertib di dalam pelaksanaan qadha. Mura'atut tertib fi qada'il fawaid. Menjaga ketertiban atau berurutan fi qada'i di dalam mengqadha al-fawaid. Qadha itu artinya mengganti. Al-fawaid itu adalah sesuatu yang hilang, sesuatu yang tertinggal. Di sini maksudnya adalah sholat. Maka kalau kita artikan, menjaga ketertiban atau keberurutan di dalam melaksanaan qadha, sholat-sholat yang tertinggal. Bagaimana pandangan para ulama? Di sini ada dua pendapat. Yang pertama adalah al-jumhur. Qala al-jumhuru, berkata ulama, mayoritas ulama, siapa mereka? Yang pertama adalah Imam Malik, yang kedua Imam Ahmad, dan yang ketiga Imam Abu Hanifah. Berarti Imam Syafi'i tidak masuk dalam pendapat ini.
Kalau diurutkan seharusnya Abu Hanifah dulu, baru Imam Malik, baru Imam Ahmad. Kata mayoritas ulama, mereka mengatakan terkait dengan persoalan tertib di dalam mengqadha salat-salat yang tertinggal, kata mereka yang bagi selayaknya, seharusnya. Seharusnya apa? Mura'atut tartibi, menjaga ketertiban, keberurutan. Tidak boleh saling mendahului, tetapi sesuai dengan urutannya. Fi qadha'il fawaiti, di dalam mengqadha. Mengqadha apa? Mengqadha salat-salat yang fawaid. Jamak dari faitatun. Kata faitatun, kata kerjanya adalah fata, yafutu. Kemudian kita gunakan kata luput. Itu dari bahasa Arab. Fata, yafutu, kita bilang sudah luput nih. Apa luput tuh? Sudah hilang. Itu dari kata bahasa Arab itu. Jadi bahasa Indonesia memang miskin kosakata. Banyak mengambil kosakata dari bahasa Arab. Seharusnya menjaga keberurutan di dalam melaksanakan qadha salat-salat yang tertinggal. Ba'diha ma'a ba'din. Sebagian salat itu bersamaan dengan sebagian yang lain. Contohnya apa? Kata penulis kitab ini dicontohkan fayaqdi subha qabla dhuhri. Kalau dia meninggalkan salat subuh dan zuhur, maka yang pertama kali diqadha apanya itu? Salat subuh. Kenapa salat subuh? Karena dia yang pertama, yang awal. Qabla zuhri, sebelum salat zuhur diqadha. Wadduhra qabla al-asri, mengqadha salat zuhur sebelum salat asar. Kenapa salat zuhur lebih dulu daripada salat asar? Karena zuhur duluan. Makanya nanti kalau Anda mengqadha salat, itu harus berurutan dulu mana yang ditinggal. Kalau yang ditinggal misalnya 5 salat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka dimulai dengan salat subuh dulu. Baru salat zuhur, baru salat asar, baru salat maghrib, baru kemudian salat isya. Pendapat siapa ini? Jumhur ulama. Dan mereka mengatakan wajib tuh. Kama yambagi mura'atut tartibi bainal fawaiti wal hadirah. Sebagaimana juga seharusnya menjaga keberurutan antara salat-salat yang ditinggal dan salat-salat yang tidak tertinggal. Maksudnya salat yang dilaksanakan di waktunya. Misalnya apa? Misalnya Anda lupa salat zuhur, sudah masuk salat asar. Maka apa yang dilaksanakan? Salat qadha zuhur dulu, baru salat asar. Itu maksudnya. Jadi zuhur dulu diqadha, baru kemudian melaksanakan salat asar. Ini yang dimaksud adalah mura'atut tartib bainal fawaid, menjaga keberurutan antara salat-salat yang telah tertinggal dengan salat yang akan dilaksanakan. Atau misalnya Anda meninggalkan sholat maghrib, lupa tertidur. Lalu kemudian bangun isya. Mana lebih dulu dilaksanakan? Maghrib dulu diqadha, baru kemudian sholat isya. Itu namanya tartib, mura'atut tartib. Kira-kira kita begitu enggak? Enggak kan? Kita biasanya sholat isya dulu, baru sholat qadha. Itu kata mayoritas ulama, bukan kata mazhab Syafi'i. Jadi nggak usah khawatir. Itu udah takut duluan. Masih ada lanjutan. Masih ada kelanjutan. Masih ada pilihan kedua. Selanjutkan kan? Wa bainal hadirataini, atau di antara salat yang dilaksanakan di waktu itu. Misalnya apa? Kas-salatainil majmu'ataini, seperti menjamak 2 salat. Ini kata jumhur ulama ya. Misalnya Anda mau jamak salat zuhur dan asar. Salat zuhur di waktu asar.
Kira-kira sholat apa dulu? Misalnya nih, saya perjalanan waktu zuhur nih, dari jam 11 udah jalan. Sampai kemudian di tempat yang saya tuju sudah memenuhi alasan dan syarat untuk melaksanakan qashar jamak di tempat tersebut. Sampailah di tempat itu waktu asar jam 5. Saya mau qashar jamak. Sholat apa dulu? Menurut jumhur ulama. Apa dulu? Zuhur dulu 2 rakaat, baru kemudian asar 2 rakaat. Jadi sholat zuhur niatkannya, kalau dalam bahasa Indonesia saya sholat zuhur 2 rakaat dijamak ke waktu asar. Sama, saya sholat asar 2 rakaat qashar dijamak ke waktu jamak dengan sholat zuhur. Jadi begitu. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa kan. Nah, itu maksudnya harus tertib di semua keadaan, termasuk mengqashar dan menjamak sholat harus tertib. Fi waqtin wahidin, dalam satu waktu atau dalam waktu yang sama. Fatartibu indahum wajib tuh. Berurutan menurut Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, hukumnya apa? Wajib. Berarti nggak boleh ditinggal. Harus berurutan, harus teratur, harus tersusun, tertib. Itu kata jumhur ulama. Siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, apa perkataan Syafi'i? At-tartibu indi sunnah. Berurutan menurut pendapatku, kata Imam Syafi'i, adalah sunnah. Artinya enggak berurutan juga enggak apa-apa. Tapi kalau enggak berurutan berarti yukhalifu sunnah, bertentangan dengan sunnah. Kalau sunnah berarti kalau dilaksanakan pahala, enggak dilaksanakan tidak berdosa. Kalau wajib dilaksanakan pahala, tidak dilaksanakan dosa. Itu menurut jumhur, tapi menurut Imam Syafi'i sunnah aja. Kata Imam Syafi'i, falau quddima ba'duha ala ba'din sahhal muqaddamu ala mahallihi wa khalafa sunnah. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya sebagian sholat itu didahulukan terhadap sebagian yang lain, misalnya sholat asar didahulukan dari sholat zuhur, kata Imam Syafi'i, sahhal muqaddam, yang didahulukan sah sholatnya. Misalnya saya, contohnya adalah berpergian perjalanan, lalu kemudian sudah terkena syarat untuk mengqashar dan menjamak sholat sampai di tempat waktu asar. Boleh nggak saya sholat asar dulu baru sholat zuhur? Boleh, karena nggak ada masalah. Atau misalnya saya ketiduran sampai tertinggal sholat maghrib, sampai waktu isya saya bangun. Saya sholat isya dulu, baru sholat maghrib, saya qodho maghrib. Boleh nggak? Boleh, kata Imam Syafi'i. Yang kita laksanakan ini mazhab Syafi'i, meskipun tidak sadar. Ya kan? Kita kan begitu. Kalau tanya mazhab apa? Nggak tahu. Itu mazhab Syafi'i. Nah sekarang udah tahu, jadi sudah tahu alasannya. Kalau ada orang yang berurutan, itu adalah jumhur ulama. Nanti yang mana yang kuat? Akan kita lihat. Meskipun dalilnya kuat, tetap saya mazhab Syafi'i. Kenapa? Susah ngelepasinnya. Karena udah darah daging gitu. Nanti kita lihat kan. Wa khalafa sunnah, bertentangan dengan sunnah. Kata Imam Syafi'i, kalau didahulukan yang belakangan daripada yang duluan, maka itu menyalahi sunnah. Mana dalilnya? Nah, dalilnya adalah hadis ad-dalilu hadis Ibnu Umar. Dalilnya adalah, sekali lagi, Islam itu kalau bicara nggak boleh tanpa dalil. Nggak boleh tanpa data. Itu intinya. Artinya apa? Islam itu jelas, tegas, nggak boleh kayak asumsi. Nggak boleh pakai imajinasi. Beda dengan agama lain. Mengatakan Tuhan itu 3, tapi ditanya dalilnya bingung dia. Gitu loh. Makanya orang Kristen itu nggak pernah selesai dengan konsep Tuhannya, ribut antar mereka. Kalau kita jelas,
Dan semua hukum-hukum dan aturan-aturan itu jelas. Dalilnya ada nggak gitu loh. Dan jelas hierarkinya, susunannya. Al-Quran, Sunnah, pendapat para sahabat, kemudian para ulama, tafsirannya dan seterusnya itu jelas. Itulah umat Islam. Nah sekarang kita lihat dalil hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar seperti yang saya sebutkan selalu disebut di dalam ketika menyebutkan hadis. Kalau enggak Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Kalau enggak Ibnu Abbas, Sa'id Al-Khudri. Itu 7 perawi sahabat. Maka enggak akan lepas tuh di antara itu. Kalaupun ada yang lain, kadang-kala aja. Nah ini hadis Ibnu Umar. Ruya anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man nasya, barang siapa yang lupa, nasya, nisyan. Nisyan itu adalah bentuk masdarnya atau kata benda kerja ya, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan gerund. Barang siapa yang lupa apa? Salatan, lupa melaksanakan salat. Wa huwa ala imamin, sementara dia salat bersama imam yang lain, fi ukhra, dalam salat yang lain, fal yusalli ma'al imam, maka hendaklah dia salat bersama imam. Fa idza faraga min salatihi, apabila selesai salatnya, fal yu'idis salata, maka hendaklah dia mengulangi salat allati nasya, yang ia lupa. Summal yu'idis salata, kemudian mengulangi salat allati shalla ma'al imam, kemudian mengulangi salat yang dia salat bersama imam. Hadis ini redaksinya sebenarnya kurang nih dikutip di dalam kitab ini, karena kitab yang diterbitkan Darul Kutub Al-Islamiyah itu seringkali banyak yang hilang kata-katanya. Makanya dianggap terbitan yang terburuk di dalam penerbitan kitab-kitab bahasa Arab adalah Darul Kutub Al-Islamiyah, atau disebut dengan DKI. Yang benar adalah sebagaimana ada di dalam kitab-kitab hadis yang saya cek, itu disebutkan man nasya salatan falam yazkurha. Disebut ada falam yazkurha, sini enggak disebut. Falam yazkurha illa wa huwa ma'al imam falyusalli ma'al imam fa idza faragha min salatihi falyu'idi salata allati nasya tsumma yu'idi salata allati shalla ma'al imam. Itu yang benar. Barang siapa yang salat falam yazkurha, dan dia enggak ingat, illa wa huwa ma'al imam, sementara dia sedang salat bersama imam, falyusalli ma'al imam, diteruskan saja salatnya beserta imam. Fa idza faragha, apabila selesai salat tersebut, maka hendaklah dia mengulangi salat yang dia lupa, kemudian mengulangi salat yang dia salat bersama imam. Sebagai contoh gini, ini hadis ini memang menjelimet. Kalau orang barat bilang complicated, apa sih istilahnya orang sini ya? Nah, beribet gitu, beribet itu. Jadi misalnya begini, saya lagi sholat nih dengan imam, saya makmum. Saya ingat sholat zuhur belum tadi. Maka jangan batalin sholat asar nih, lagi sholat asar. Jangan batalin, terusin aja. Nanti setelah selesai sholat itu, faragha minas sholat, maka ulangi sholat yang dia lupa. Sholat apa tadi? Zuhur. Setelah sholat zuhur selesai, maka kemudian dia sholat maghrib bersama imam. Maksudnya gitu. Maksud dari hadis itu seperti itu. Dan hadis ini memberikan satu pendapat bahwa ada mengqadha sholat. Karena ada orang mengatakan tidak ada qadha sholat. Tapi hadis ini memberikan informasi, ternyata Nabi mengatakan bahwa ada pelaksanaan sholat pengganti terhadap sholat yang tidak kita laksanakan. Itu yang pertama ya. Dan ini adalah dalil dari Imam Syafi'i. Artinya nggak berurutan nggak apa-apa. Maksudnya gitu. Yang kedua adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, saya katakan tadi, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, yang masuk kategori 7 perawi hadis terbanyak dari golongan sahabat, termasuk Abu Sa'id Al-Khudri.
Apa kata beliau? Qala, beliau berkata, hubisna. Hubisna ini kami tertahan. Dari kata habasa. Habasa itu menahan. Kalau dibaca, hubisna, kami tertahan. Kapan tertahan? Yaumal Khandaq. Pada saat perang Khandaq. Perang Khandaq itu disebut dengan perang Ahzab. Kata Ahzab itu jadi salah satu nama surat. Surat keberapa itu? Al-Ahzab. Surat ke-33 dalam Al-Quran. Dan di dalam surat Al-Ahzab itu cerita tentang peperangan Khandaq tuh. Atau disebut dengan pertempuran konfederasi. Kenapa? Karena di situ musuh melakukan kolaborasi, bergabung bersama-sama. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang kafir Quraisy Mekah. Satu. Bergabung dengan siapa? Bergabung dengan suku-suku Arab yang lain yang merupakan sekutu Quraisy. Karena Quraisy itu bangsa ya. Jadi kalau disebut suku Quraisy, Nabi termasuk suku Quraisy. Itu bangsa Quraisy. Kalau di sini ya misalnya kelompok apa ya? Bangsa itu. Misalnya siapa? Misalnya kelompok A lah. Kemudian ada suku-suku lain tuh. Karena di dalam Arab salah satu sistem ketatanegaraan itu adalah dibangun berdasarkan kabilah, suku-suku. Maka suku-suku itu supaya kuat, itu melakukan persekutuan. Kalau mereka diserang, mereka saling bantu tuh. Itu namanya kabilah. Kalau kita udah nggak ada kabilah, kecuali kelompok preman itu. Mereka itu kabilah dipimpin oleh kepala suku. Kepala suku dihormati. Termasuk yang menjadi kepala suku dari bangsa Quraisy termasuk Abdul Muthalib itu. Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nah, persekutuan antara kaum Quraisy yang kafir, yang musyrik dengan suku-suku Arab yang ada di situ bersama dengan Yahudi Bani Nadir yang dari Madinah. Sementara Yahudi Bani Nadir ini sudah bangun kesepakatan dengan Nabi dengan piagam Madinah. Mereka tidak mau menyerangi dan bahkan bersama-sama kalau ada musuh menyerang Madinah, mereka akan melawan mereka. Tapi dia berkhianat. Jadi pengkhianatan Yahudi dari dulu. Kalau sekarang dia berkhianat dengan orang Palestina, itu nggak usah aneh. Makanya jangan bikin kesepakatan. Karena kesepakatan apapun, itu pasti akan dilanggar. Jangankan dengan orang, dengan Allah dia aja berani langgar kok. Dengan Allah saja dia langgar, apalagi dengan manusia. Apalagi manusia kayak kita dianggap kelompok sampah oleh mereka. Dianggap kelas-kelas rendahan. Salah satu ciri dari orang-orang Yahudi itu adalah merendahkan orang-orang yang bukan Yahudi. Dan itu ada di kitab Talmud yang bukan Yahudi, kelompok rendah. Justru aneh, ada orang Indonesia yang agamanya Yahudi. Itu lucu. Karena orang Yahudi menganggap orang-orang selain mereka, keturunan dari Yahuda, itu dianggap rendah. Dan itu dituliskan dalam Talmud mereka. Dan itu nggak aneh. Maka saya nggak pernah kaget tuh kalau ada perjanjian yang dibatalkan sendiri oleh orang-orang Yahudi ketika orang-orang Palestina membangun kesepakatan. Kenapa terjadi perang Khandaq, perang Parit itu? Karena orang-orang Yahudi itu diusir dari Khaybar. Wilayah di luar kota Madinah ada namanya Khaybar. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang diusir ke Khaybar itu mereka melanggar perjanjian, Nabi usir tuh. Kan di sini ada tiga bani di kalangan Yahudi. Pertama bani apa? Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Itu tiga. Yang paling kaya itu Bani Qainuqa karena para pengrajin emas. Kemudian baru Bani Nadir, kemudian baru Bani Quraidah. Dan mereka ini semuanya berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW dan diusir oleh Nabi. Nah, salah satu yang diusir ke Khaybar. Maka pada saat ketika terjadi persekutuan untuk melakukan peperangan, mereka bersekutu. Menyerang. Nabi beserta pasukannya itu melakukan satu strategi perang. Nah, salah satu strategi perangnya itu yang cerdas diusulkan oleh Salman Al-Farisi adalah membangun parit itu. Parit selama 40 hasta. Artinya sangat panjang ya. Yang kemudian
masing-masing hasta itu digali oleh 10 orang. Itu ceritanya gitu tuh. Sampai semuanya ikut kerja. Nabi itu melakukan inspeksi sampai jam pagi. Bahkan kalau ada batu yang keras yang tidak bisa dipecahkan para sahabat, Nabi yang turun tangan. Cuma dengan doa langsung apa istilahnya, dipecahkan batu hanya dengan doa, lalu dipecahkan dan pecah batu itu. Ya kalau Nabi doa pasti akan dikabulin. Kalau kita mau doa, coba aja doa. Batu gede itu dipecahin, nggak pecah-pecah itu. Nah, itu bedanya kita dengan Nabi. Nah, ketika sudah dibangun parit itu, terjadi peperangan, itu banyak waktu-waktu sholat yang tertinggal. Itu maksudnya. Misalnya apa? Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu tertinggal tuh. Nah, ini kasusnya yang diangkat. Bisa dipahami ya? Nah, itu kemudian yang menjadi dasar melaksanakan qadha sholat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, berarti dia ikut perang tuh. Apa kata beliau? Hubisna yaumal khandaq anis salat. Kami tertahan pada saat peperangan Khandaq dari melaksanakan salat. Artinya apa? Mereka tidak melaksanakan salat. Hatta kana ba'dal maghrib yahwi minal lail kafaina. Sampai kemudian setelah maghrib, malam mulai turun, mulai muncul, kami tetap tidak melaksanakan sholat kafaina. Cukup. Atau kami kemudian mengqadha sholat. Kafaina itu maksudnya qadhaina. Setelah waktu malam baru kami mulai melaksanakan qadha. Wadzalika qaulullahi ta'ala wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Cukuplah bagi orang-orang beriman itu al-qital. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Nah, cerita ini dan ayat ini turun berkenaan dengan persoalan tadi. Jadi pada saat ketika selesai waktu malam, baru kemudian mereka melakukan qadha sholat. Jadi yang diqadha apa tuh? Dari zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, lalu kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, qala, dia berkata, fada'a, maka memanggil. Siapa yang memanggil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggil. Siapa yang dipanggil? Bilalan. Jadi maf'ulun bih. Tandanya fathah itu. Bilalan. Rasul memanggil Bilal. Fa'aqama adh-dhuhra. Lalu kemudian Bilal melakukan qomat untuk sholat zuhur padahal sudah waktu malam. Jadi kalau mau sholat itu diselingi dulu dengan qomat. Fa'aqama adh-dhuhra. Lalu kemudian melaksanakan qomat zuhur. Fasallaha. Nabi kemudian melaksanakan sholat. Fa'ahsana sholataha. Dan kemudian memperbagus sholatnya. Kama kana yusalliha fi waqtiha. Sebagaimana dia melaksanakan sholat di waktunya. Maksudnya apa? Sholatnya 4 rakaat. Maksudnya dia tidak qasar, tapi qadha dalam waktu yang disebut dengan pelaksanaan ada. Karena disebut apa? Kana yusalliha fi waqtiha. Karena seperti dia sholat waktu zuhur itu, sholat zuhur seperti di waktunya. Berarti sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Summa amarahu, kemudian Nabi memerintahkan Bilal fa'aqamal asra, untuk qomat sholat asar. Fasallaha, lalu kemudian Nabi dan para sahabat sholat asar. Fahsana sholataha, lalu kemudian memperbagus sholat asar. Kama kana yusalliha fi waqtiha, sebagaimana dia sholat asar di waktunya. Berarti berapa rakaat? 4 rakaat. Summa amarahu fa'aqamal maghrib. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk qomat maghrib, lalu fasallaha kadzalik. Nabi pun kemudian sholat maghrib seperti sholat asar dan sholat zuhur. Berapa rakaat? Saya kira 4 lagi sebut. 3 rakaat. Qala wa dzalika qabla ayanzilallahu sallallahu alaihi wasallam fi salatil khauf, yaitu sebelum turun ayat yang bicara tentang persoalan sholat khauf. Tapi ada ulama mengatakan sholat khauf ini sudah disyariatkan sebelum peperangan Khandaq. Ini ada mengatakan setelah perang Khandaq baru
diturunkan syariat sholat khauf. Tapi kata ulama lain, sholat khauf itu sudah ada sebelum peperangan Khandaq. Jadi sholat khauf itu bukan mengganti sholat qadha, salah. Sholat qadha tetap terjadi, sholat khauf malah jarang dilaksanakan. Ada nggak orang sekarang sholat khauf? Nggak ada itu. Tapi sholat qadha iya. Nah, ayat ini atau hadis ini memperlihatkan bahwa Rasulullah melakukan qadha berurutan tuh. Coba, berurutan nggak? Zuhur dulu, asar dulu, kemudian baru maghrib, baru kemudian sholat isya. Berurutan tuh. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwa di dalam pelaksanaan sholat qadha harus berurutan. Ar-rajihu, pendapat yang kuat kata penulis kitab ini, Syekh Abdul Hakim Hamada, beliau mengatakan, ar-rajihu huwa ra'yul jumhur. Yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Apa pendapat jumhur? Berurutan. Wadhalika, yaitu yang pertama, ahaditsul jumhuri qawiyatun wa sahihah. Hadis-hadis yang dikemukakan ulama-ulama jumhur atau mayoritas ulama adalah qawiyah, kuat, wa sahihah, sahih, benar. Yang kedua, fi'lun Nabi, perbuatan Nabi di dalam peperangan Khandaq, Yaumal Khandaq. Dalilun qati'un ala ahammiyati tartib, menjadi dalil yang kuat dan pasti tentang pentingnya melakukan sholat qadha itu secara tertib. Dan kita untuk khurut minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat, pakai pendapat jumhur. Karena mazhab Syafi'i mengatakan sunnah kalau berurutan. Berarti pakai pendapat Imam Syafi'i yang sunnah, sekaligus pakai pendapat tiga imam madhab. Jadi sama aja. Tapi kalau pakai Imam Syafi'i, kalaupun nggak berurutan, nggak ada masalah. Jadi kita sunnahnya yang berurutan. Dan laksanakan yang berurutan, gitu aja. Yang ketiga, minal mungkin, boleh jadi. Mungkin tuh mungkin. Jadi kata mungkin diambil dari bahasa Arab. Mungkin. Lalu jadi bahasanya mungkin. Maksudnya apa? Boleh jadi. Boleh jadi kata penulis kitab ini, annal mubtiya ya'khudhu bi ra'i Syafi'i. Orang yang memberikan fatwa itu mengambil pendapat Syafi'i. Kenapa? Orang beri fatwa cari yang ringan. Jangan cari yang berat. Kalau ada orang menanyakan pendapat kepada kita, cari pendapat yang ringan-ringan dulu. Kenapa? Karena agama itu tidak memberatkan. Yang ringan tuh maksudnya ada pendapat yang membolehkan gitu dulu. Jangan yang memberatkan dulu. Itu Salafi itu. Wahabi itu begitu. Semuanya salah sama dia. Kenapa? Ya karena cara berpikirnya hitam putih. Islam itu warna-warni itu. Maka cari yang ringan. Kenapa? Kalau memberikan fatwa, bagus mengambil pendapat Imam Syafi'i, kata penulis kitab ini. Idza waqa'al fi'l, apabila ini menjadi satu realitas, wa matlubul fatwa fihi, dan fatwa dibutuhkan terkait dengan persoalan itu. Kalau pakai mazhab Syafi'i lebih lentur. Artinya apa? Tidak berurutan, tidak berdosa. Kalau tiga imam tadi, kalau tidak berurutan dapat dosa. Karena dia wajib, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Pusing-pusing loh. Itulah perbedaan pendapat tuh. Makanya di UIN Jakarta itu Fakultas Syariah ada prodi perbandingan mazhab ini, si Adli ini. Yang diajar tuh belajar 4 mazhab itu. Saya hampir terkencing-kencing belajar dulu. 4 mazhab. Apalagi munakahat. Aduh, setengah mati tuh. Kalau munakahat itu macam-macam pendapatnya. Munakahat itu maksudnya tentang nikah, fikih nikah. Ada fikih jinayat tentang pidana. Macam-macam lah dipelajari dalam Fakultas Syariah Perbandingan Madhab. Nah, kita lanjut ini. Saya ada beberapa hal yang perlu. Kita lanjut pada kasus yang berbeda ini. Kasusnya adalah idza kana 'alal mukallafi fawaitu la yadri adadaha. Kasus apabila seorang mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang sudah wajib melaksanakan perintah Allah. Itu mukallaf. Siapa? Yang baligh. Yang baligh itu maksudnya akalnya udah full.
Kalau belum balik, akalnya belum full, ya anak kecil, nggak wajib, nggak mukallaf, bukan mukallaf. Atau orang gila, akalnya itu tidak full tuh, maka tidak dianggap sebagai mukallaf. Kenapa? Akalnya rusak. Dia nggak bisa bedakan mana uang 100, mana uang 50. Itu orang gila. Makanya kalau dia mencuri nggak dipotong tangannya. Kalau dia berzina nggak dihukum. Kalau dia membunuh tidak dikisos. Itu orang gila. Makanya banyak orang yang pura-pura gila setelah membunuh kan. Tuh. Pas dia bunuh, pura-pura gila dia. Makanya harus ada forensik psikologi itu. Apa sih istilahnya kalau belajar hukum? Ini Bang Untung tahu tuh. Sarjana hukum kan? Ada ilmu apa psikologi forensik ya? Nah, itu penting tuh. Saya nggak pernah belajar tentang itu sih, tapi dengar-dengar aja. Nah, ini kasus tentang bagaimana kalau seandainya ada mukallaf yang ada sholat yang tidak dilaksanakan, namanya fawaid. Dia ada sholat atau hutang sholatnya lah, hutang sholat. Bahasanya hutang sholat. La yadri adadaha. Dia nggak tahu jumlahnya itu. Nah, sekarang di sini diuraikan pandangan para ulama madhab. Qala Syafi'i wa Ahmadu, berkata Imam Syafi'i, Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Jadi berurutan tuh. Imam Syafi'i belajar dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijrah, Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i nggak ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Malik. Belajar dengan Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Jadi antara 4 imam itu ini saling berguru. Kalau Imam Syafi'i berguru dengan Imam Abu Hanifah, bukan langsung, tapi dengan muridnya, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu kalau bicara tentang sejarah ulama-ulama madhab. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, man alaihi fawaitu, barang siapa yang ada padanya hutang sholat, la yadri adadaha, dia tidak tahu jumlahnya, berapa yang dia hutang. Yajibu alaihi, maka wajib bagi dia ayyaqdiya untuk mengqadha, mengganti sholatnya itu hatta yatayaqqana bara'ata dhimmati. Sampai dia yakin, yatayaqqan. Kata yakin dari bahasa Arab. Muncul kata yakin, itu sesuatu yang pasti, itu yakin. Hatta yatayaqqana, sampai dia yakin, bara'ata dhimmati. Bara'ata dhimmati ini satu kalimat yang artinya adalah sampai dia yakin dia nggak bersalah, maksudnya itu. Sampai dia yakin dia nggak tahu lagi itu berapa jumlahnya, itu laksanain aja. Misalnya saya sholat ragu, 4 atau 3 ini, udahlah 4. Ya udah itu, berdasarkan keyakinan. Karena orang ragu-ragu itu nggak ingat berapa jumlah, sudah yang dia yakinkan aja. Sholat saya ini 3 atau 4 ya? 4 udah. Nggak usah 3, 4 langsung. Apa artinya? Kalau kelebihan nggak apa-apa. Kalau bilang 3, ternyata 4, kurang tuh. Jadi langsung aja, saya sholat 3 apa 4 ya? Langsung 4. Bangun pada yang 4. Maksudnya begitu. Qala Malik wa Abu Hanifah, kata Imam Malik dan Abu Hanifah, yakfi ayyagliba ala dhannihi bara'ata dhimmati. Kalau yang pertama harus yakin. Kalau yang kedua nggak perlu yakin, yang penting dugaan yang dominan. Namanya dhon. Di sini sebutkan yakfi ayyagliba ala dhannihi, cukup lebih dominan pada prasangkanya bara'at dzimmati. Maksudnya bara'at dzimmah itu tadi. Kita ini pada dasarnya adalah orang yang tidak bersalah. Itu namanya bara'at dzimmah. Maka muncul tuh di dalam ilmu hukum tuh yang disebut dengan ada istilah itu, pada dasarnya orang itu tidak bersalah. Praduga tak bersalah. Apa itu dalam bahasa Inggrisnya itu? Ada istilahnya tuh. Saya lupa ya. Ada istilah itu dipakai tuh dalam dunia hukum. Tapi kalau bahasanya disebut dengan praduga tak bersalah. Pada dasarnya semua manusia itu nggak bersalah. Nah, kata dhannu dalam bahasa Arab itu artinya keraguan tuh.
keraguan itu ada yang 50%, ada yang 25%, ada yang 75%. Bisa dipahami nggak nih? Saya ragu Anda ini cenderungnya kemana? Apakah ragu cenderung kepada yang negatif atau yang positif? Itu maksudnya. Kalau ragunya 25% lebih ke yang negatif, namanya waham. Namanya waham. Tapi kalau ragunya setengah-setengah itu 50-50 di tengah-tengah namanya syak. Itu bahasa Arab tuh. Syak itu ragu, syak. Makanya tanggal 30 Sya'ban, besoknya 1 Ramadan, itu disebut dengan Yaumus Syak. Hari ragu nih puasa apa tidak. Karena dalam kalender Islam itu jumlah bilangan cuma 2. 29, 30. Nggak ada 28, nggak ada 31. Beda dengan Komariah. Kalau Komariah ada 28. Bulan apa itu 28? Februari. Ada 31. Agustus. Januari itu 31. Islam nggak ada tuh 29 atau 30. Maka kalau bulan Sya'ban tanggal 29, tanggal 30 itu Yaumus Syak tuh. Ini puasa atau tidak? Maka dimakruhkan puasa. Bagi orang yang puasanya puasa biasa. Tapi kalau orang puasanya 1 bulan, ya udah nggak apa-apa. Misalnya dia puasa Sya'ban 1 bulan, 30 dia puasa Sya'ban. Atau dia Rajab 30 hari. Dia puasa Rajab, bulan Sya'ban lagi, 30-30. Itu tidak dianggap Yaumus Syak. Kalau cenderung kepada yang kuat namanya dhon. 75%, yakin benar. Nah, kedokteran itu dhon tuh. Zon. Kenapa zon? Karena enggak 100%. Medis itu enggak 100%. Tetapi medis karena 75% dianggap mendekati kebenaran. Kalau dukun 25%. Kenapa? Enggak saintifik. Makanya orang datang ke dukun minta diobati penyakit jantung. Belum tentu sembuh. Bisa jadi Anda kena jantung malah. 25% doang. Tapi kalau kedokteran, dia sain 75% don. Makanya jangan percaya dukun. Percaya sama siapa? Dokter lah. Karena dokter itu punya ilmunya. Dukun nggak ada ilmu, dia duga-duga aja tuh. Hati-hati tuh. Karena banyak orang yang begitu percaya sama dukun. Padahal dukun itu pakai dugaan. Belum tentu benar itu. Tadi sih 25%. Itu kalau ngukur dengan bahasa Arab dia masuk kategori waham. Kita ke dukun karena nggak mau mahal kan. Ya, yang cari yang murah aja lah, ke dukun aja. Padahal belum tentu benar. Nah, di sini kata Imam Malik, Imam Abu Hanifah, yang penting dhon aja, dhon. Dugaannya mendekati 75%. Maka cukup bagi dia untuk melaksanakan qada sesuai dengan jumlah yang dia yakini itu 75%. Tapi kalau kata Imam Syafi'i Ahmad harus 100%. Namanya yakin. Makanya kata kematian disebut dengan yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada engkau al-yakin. Apa tuh? Al-maut. Al-maut itu 100% enggak? 100%. Di sini ada enggak yang enggak percaya dengan mati? Enggak mungkin, pasti percaya ada kematian. Bahkan orang enggak beragama pun percaya ada mati. Tapi kalau tanya, percaya enggak dengan Tuhan? Enggak percaya dia. Tapi tanya, percaya enggak dengan kematian? Percaya dia. Kenapa? Banyak orang yang mati dia lihat. Makanya al-maut itu 100% menggunakan kata al-yakin. Nah, kata Imam Syafi'i Ahmad harus yakin. Jumlahnya harus yakin. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, tidak harus yakin, yang penting dhon. 75% ke atas itu sudah dianggap cukup. Wala yalzamu indal qada'i ta'yin zaman. Tidak wajib pada saat ketika mengqadha salat menentukan zaman waktunya. Bal yakfi ta'yinul manwi, tetapi cukup menentukan yang diniatkan. Misalnya apa? Zuhur, asar, atau zuhur, asar, atau maghrib, sebagai contohnya seperti itu. Qala Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah, la budda min ta'yini zaman. Ketika melaksanakan qadha harus menentukan zamannya, waktunya.
fayanwi awwala dhuhrin, misalnya dia niat awwala dhuhrin alaihi adraka waqtahu walam yusallihi wa hakadha aw yanwi akhir dhuhrin alaihi. Ini juga agak sulit dipahami nih. Misalnya dia berniat awal zuhur yang dia waktunya dia capai itu adraka waqtahu. Awal zuhur dia capai walam yusallihi, tetapi dia tidak melaksanakan sholat, atau dia niat akhir zuhur au yanwiya akhir zuhrin ali, atau niat akhir zuhur. Nah, ini agak sulit memahaminya nih. Saya juga nggak paham maksudnya apa ini. Tapi nanti insya Allah akan kita cari ini. Apa yang dimaksud dengan perkataan Abu Hanifah. Tetapi intinya adalah harus menentukan waktunya. Yaitu misalnya awal zuhur atau akhir zuhur. Atau mungkin kalau kita pahami maksudnya adalah pada saat ketika kita mengqadha, kita harus mengetahui terkait dengan penentuan waktu dari sholat tersebut. Secara umum mungkin seperti itu. Nanti insya Allah saya akan cari pandangan ini dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Mungkin ada dijelaskan. Ditanda itu ya. Karena ini agak muskil maksudnya. Nah, sekarang kasus yang ketiga. Yang perkataan Abu Hanifah ditandai saja. Kasus yang ketiga itu terkait dengan apakah mengqadha sholat itu boleh nggak di waktu-waktu yang dilarang. Nah, sekarang kita akan jelaskan. Hal tuqdal fa'idatu fi waqtin nahi anil nafilah. Apakah boleh? Di sini nggak sebutkan ya juzu. Apakah bisa mengqadha sholat-sholat yang hilang di waktu yang dilarang dari sholat sunnah? Misalnya waktu yang dilarang waktu apa? Misalnya waktu ba'da asar, ba'da subuh. Itu waktu-waktu yang dilarang. Atau zawal, tergelincir, matahari pas tergelincir itu dianggap waktu-waktu yang dilarang tuh. Nah, sekarang coba kita lihat. Bagaimana pandangan para ulama terkait dengan boleh nggak kita mengqadha sholat yang hilang, yang kita tidak kerjakan pada waktunya, tapi kita qadha di waktu yang di situ dilarang melaksanakan sholat sunnah. Ba'da asar, boleh nggak sholat sunnah? Hah? Kecuali sholat sunnah. Hah? Ba'da asar. Boleh nggak mengqadha? Ini kan dilarang nih. Boleh nggak? Ada nggak sholat yang dibolehkan setelah sholat asar? Apa? Sholat jenazah. Sholat yang sunnah. Qobliyah asar sebelum asar. Sholat gaib, sholat ini jenazah itu fardu kifayah. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid pas terbenam matahari pun boleh. Jadi sholat tahiyat masjid nggak ada waktu dilarang itu. Kapan aja ente boleh masuk masjid sholat. Itu yang sholat yang menembus semua waktu-waktu yang dilarang tuh. Itu sholat tahiyatul masjid. Nah, sekarang di sini sebut ini. Qolal jumhur, kata mayoritas ulama, siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, dia mengatakan tuqdal fa'itatu fi jami'il awqat. Sholat-sholat yang tidak dilaksanakan waktunya, yang kita berhutang, itu bisa diqadha, diganti fi jami'il awqat, di semua waktu. Walau fi waqtin nahyi an salatin nafilah, meskipun di waktu yang dilarang melaksanakan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah berarti sholat jenazah boleh kan? Karena di sholat fardu kifayah. Itu kata Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad boleh mengqadha sholat di waktu-waktu yang sholat sunnah itu dilarang. Kata Imam Abu Hanifah, qala Abu Hanifah, la yajuzu qada'ul fawaiti fi thalathi awqat. Tidak boleh mengqadha sholat-sholat yang tertinggal di 3 waktu. Jadi kata Abu Hanifah,
Anda mengqadha sholat boleh, tapi di 3 waktu nggak boleh. Mana 3 waktu itu? Yang pertama al-awwal waktu tulu isyams. Waktu terbitnya matahari. Itu nggak boleh itu. Misalnya jam berapa kalau terbit matahari? Jam 6. Sekarang jam berapa sih? Setengah 6 udah muncul tuh. Disebut dengan syuruk. Karena subuhnya kan setengah 5 kan? Setengah 6 sudah muncul itu. Atau mendekati jam 6 lah. Itu yang pertama, kata Imam Abu Hanifah, nggak boleh mengqadha sholat yang tertinggal di waktu itu. Kedua, atsani atau sanian waktu zawal. Waktu matahari tergelincir di tengah-tengah hari itu, tergelincir tuh. Itu nggak boleh tuh. Nggak tahu alasannya kenapa. Yang ketiga, waktu ghurub. Yang ketiga adalah pada saat matahari terbenam, ghurub. Waktu matahari mulai merah itu, nah itu dianggap terbenam. Kata Imam Abu Hanifah, nggak boleh mengqadha sholat pada ketiga waktu tersebut. Wa ma ada dzalika, selain ketiga waktu itu, kata Imam Abu Hanifah, yajuzu fihil qadha walau ba'dal asr. Boleh mengqadha sholat yang tertinggal meskipun setelah sholat asar. Karena yang ditentukan bukan setelah sholat asar, tapi waktu terbenam matahari. Jadi bukan sholat asarnya, waktu ghurub. Biasanya kalau waktu ghurub, waktu di mana jin pada keluar. Oh gitu loh. Makanya orang-orang kita nih, orang tua kita, jangan main kalau sudah waktu maghrib. Masuk. Itu dilarang, itu bukan tanpa dasar itu. Dulu kita nggak tahu, kenapa sih kalau setiap maghrib suruh pulang? Disitulah waktu keluarnya para jin. Kantong wewe, genderuwo. Itu benar itu. Hah? Wow. Benar itu. Itu keyakinan orang tua dulu, itu ada dasarnya. Dan saya baru tahu sekarang. Hah? Oh iya, bisa jadi. Jadi ada manfaat. Termasuk waktu syuruk. Kenapa kok tidak boleh terbit matahari? Karena di situ bukan tidak boleh, karena di situ kita sholat isyraqan. Di situ banyak melakukan zikir-zikir. Makanya waktu bainas subhi wa qabla tulu isyams itu waktul barakah. Karena situ malaikat turun tuh. Yanzilu al malakan. Jadi 2 malaikat turun, 1 malaikat doain, orang-orang yang pelit itu akan dihancurkan Allah. Orang-orang yang bersedekah pada waktu subuh itu diberkahi oleh Allah. Makanya kalau kita mau dapat berkah dari Allah, bersedekah di waktu itu. Gimana caranya? Kita buka itu celengan di rumah kita tuh, kasih toples tuh. Setiap habis subuh masukin aja 1000. Setiap hari tuh, nanti pas Jumat baru masukin ke tromol. Tetap kita sedekahnya kapan? Waktu subuh. Gitu caranya. Nggak usah banyak-banyak, 1000, 2000. Pas sampai Jumat, 10.000. Misalnya kan? Itu namanya strategi. Siasat, bukan akal bulus. Itu strategi baik. Akal bulus jelek. Kenapa? Karena kalau kita nyari susah. Orang miskin di situ tidur. Kita mencari orang miskinnya susah itu. Nah tidur dia. Makanya kita cari toples itu atau celengan, masukin aja. Kalau kotak masjid pasti masjid, nggak apa-apa. Kalau sholat masjid langsung masukin. Kalau yang memang di rumah itu pakai celengan sendiri. Tapi nanti pas kalau mau ngumpulin 1 bulan ya nggak apa-apa, atau setiap minggu nggak apa-apa. Itu namanya strategi, bukan akal bulus ya, strategi. Nah, saya kira sampai situ ya. Meskipun udah dibaca nanti, insya Allah kita teruskan karena masih ada kaitan dengan yang berikutnya. Saya pikir untuk pertemuan hari ini kita anggap cukup. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.